pembelajaran kali ini dilaksanakan di masjid ya. Nah, bentuknya seperti ini, ruangannya juga kondisinya berantakan seperti ini. Kenapa? Dikarenakan gedung MTQ yang 0402 saat ini sedang dilakukan perbaikan ya, dilakukan pembangunan dari ulang karena gedung yang sudah berserta jadi dibangun gedung yang baru, sedangkan proses pembangunannya itu belum selesai, baru 42 atau 40%. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pembelajaran kali ini saya adakan dengan kondisi yang serba kekurangan seperti ini. Mohon kiranya dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat selalu. Ya, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama Atira Rizkana Subiantoro hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Saya pimpin berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan materi tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 8, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Ya, pembelajaran kedua, menjelaskan karya seni 3 dimensi. Nah, anak-anak, kalian bisa baca di layar monitor. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu dinamakan Kesongan. Kesongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan salah satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan 3 karya dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, ini anak-anak, ini termasuk benda karya 3 dimensi ya. Yang pertama ini ada patung, terus ada ini teko ya namanya ya. Terus ini ada kendi, sampingnya ini ada almari, terus ini ada piring, sendok, dan ini ada guci, dan ini ada ini namanya hiasan ya, hiasan ruangan. Lanjut, apa yang dimaksud dengan benda 3 dimensi dan apa ciri-cirinya? Ya, ini benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang
lebar, dan tinggi. Benda tiga dimensi ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya, jadi benda tiga dimensi itu ciri-cirinya itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan benda tiga dimensi itu dapat dilihat dari berbagai sisi. Ya. Selanjutnya, gambar adalah karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran, panjang, dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki volume, panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi misalnya benda hias dan benda pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya ada guci, vas, bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Ya. Selanjutnya, berdasarkan pengertian karya seni tiga dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri tiga dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga yaitu memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada tiga jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. Tiga jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama itu ada benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus dan balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elip. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Dan yang terakhir yaitu benda bebas adalah benda-benda yang berbentuk tidak beraturan. Ya, kalau yang tadi kubistis itu bentuknya menyerupai kubus, ya kubus itu berarti biasanya itu berbentuk kotak. Ya. Yang kedua silindris. Silindris itu bentuknya seperti kayak lingkaran. Ya. Yang ketiga ini benda bebas. Ya. Contohnya apa? Buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Benda bebas itu berarti benda yang tidak mempunyai apa? Tidak berbentuk, ya, tidak mempunyai bentuk yang pasti. Ya, jadi bentuknya itu tidak beraturan. Selanjutnya, ya, setelah kita mempelajari tadi, saya akan bertanya bagaimana ciri-ciri benda berbentuk tiga dimensi. Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Izul. Benda-benda seperti meja, kursi, vas bunga, dan perabotan rumah tangga lainnya termasuk benda tiga dimensi karena benda pada gambar memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume dan ruang. Ya, benar sekali ya jawaban dari teman kalian itu tadi, yaitu bagaimana ciri-ciri benda berbentuk tiga dimensi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, benda-benda seperti meja, kursi, vas bunga, dan perabot rumah tangga lainnya termasuk benda tiga dimensi. Karena benda pada gambar memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume dan ruang. Yang membedakan benda tiga dimensi dan dua dimensi itu memiliki volume. Kalau tiga dimensi itu memiliki volume dan ruang, ya. Kalau untuk benda dua dimensi itu tidak memiliki volume dan ruang. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis benda karya tiga dimensi? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, Alin. Benda jenis karya tiga dimensi adalah benda kubistis, silindris,
dan bebas. Ya, betul sekali ya. Jawaban dari Alin tadi yaitu apa saja jenis-jenis benda karya tiga dimensi? Jenis-jenis benda karya tiga dimensi adalah benda kubistis, silindris, dan bebas. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan dibagi menjadi tiga ya. Ada benda yang berbentuk kubistis, kubistis itu seperti kubus ya, balok. Terus ada yang silindris ya, silindris seperti lingkaran, dan bebas atau tidak beraturan tentunya ya. Selanjutnya saya akan menanyakan apa saja contoh lain ya, contoh lain dari benda tiga dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari kalian. Yang tahu bisa angkat tangan? Ya, Rafa. Contoh lain karya seni tiga dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, yaitu patung, tugu, dan monumen. Ya, betul sekali ya. Jadi contoh lain dari benda tiga dimensi yang biasanya kita sering temukan ya di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, yaitu patung ya, bisa patung, bisa tugu, dan bisa monumen. Jadi kalau kalian biasanya sering misalkan pada saat liburan sekolah, jalan-jalan ke luar kota ya, itu kan pasti nantinya apalagi di Jogja ya, itu kan banyak patung, banyak monumen ya, banyak tugu. Monumen itu apa ya? Seperti Candi Borobudur itu juga termasuk monumen. Kalau tugu itu apa? Seperti Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Nah, itu juga termasuk benda tiga dimensi. Bisa kalian lihat dari berbagai sisi ya, mulai dari depan, dari samping, dan juga dari belakang. Terus ada patung. Nah, patung ini juga biasa kalian sering lihat itu di Bali ya. Di Bali itu banyak sekali patung ya. Nah, itu kalau kalian amati itu juga kalian bisa lihat dari depan, dari samping, dan dari belakang. Seperti itu ya contoh-contoh bangunan tiga dimensi yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda tiga dimensi? Yang tahu jawabannya bisa angkat tangan ya. Teknik arsir, teknik sapuan basah atau akuarel, teknik busa atau gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointing. Jadi teknik dasar menggambar benda tiga dimensi itu ada teknik ya. Yang pertama itu ada teknik sapuan basah, yang kedua ada teknik dusel, yang ketiga ada teknik suliet, dan yang terakhir ada teknik pointilis ya. Itu beberapa teknik bagaimana kita dalam menggambar benda tiga dimensi. Oke, kita lanjutkan. Kalian tadi telah memahami ya jenis-jenis benda yang bisa kalian tuangkan dalam gambar tiga dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda tiga dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenis. Ya, tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Nah, barangkali ada yang sudah bisa mengelompokkan benda-benda di bawah tersebut ke dalam tiga kelompok benda silindris, benda kubistis, dan benda bebas. Bagi yang tahu bisa angkat tangan. Ya, Farel. Ya, betul sekali ya. Jadi di dalam gambar di samping itu bisa kalian lihat benda kubistis itu ditujukan pada nomor 1 dan 9 ya. Sedangkan benda silindris itu terdapat pada nomor 2, 3, 4, 5, dan 7. Dan yang terakhir yaitu benda bebas itu di nomor 6, 8, dan 10 ya. Kita lanjutkan, jenis benda tiga dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda tiga dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah pengrajin atau penjual berapa di tempat tinggalmu? Ya. Selanjutnya,
Teko merupakan benda 3 dimensi. Melihat Teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Di sini sudah pernah membaca ya buku cerita tentang Aladin dan lampu ajaib. Itu cerita fiksi ya. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya pada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. Tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga toko-toko dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikutnya. Nah, ini sudah saya rangkum ya. Ini saya dapat dari internet cerita Aladin dan lampu ajaib. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya sendiri. Kita lanjut. Nah, ini kesimpulan dari cerita tadi. Yang pertama Aladin. Tokoh Aladin itu diceritakan baik yang suka memberikan hasil curian kepada yang membutuhkan. Terus yang kedua ada tokoh Ibu Aladin. Ibu Aladin itu mempunyai sifat bijaksana dan menyayangi putranya. Yang ketiga yaitu tokoh penyihir. Nah, penyihir ini memiliki sifat yang jahat dan licik ya. Terus yang keempat itu ada peri lampu. Peri lampu mempunyai sifat patuh dan suka mengabulkan permintaan. Yang kelima itu ada tokoh raja. Raja memiliki sifat bijaksana dan menyayangi putrinya. Dan yang terakhir itu ada tokoh putri raja. Putri raja mempunyai sifat cerdas, pemberani, dan sangat mencintai rakyatnya. Nah, itu tokoh-tokoh yang bisa kita simpulkan dari cerita Aladin dan Teko ajaib tadi ya. Nah, kalian bisa juga mencari cerita-cerita buku fiksi yang lain ya, terus kalian baca, terus kalian simpulkan tokoh-tokoh yang ada di cerita fiksi tersebut ya, seperti ini ya. Selanjutnya, benda 3 dimensi berupa Teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, maka tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk Teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran ke-1 ya, yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Apakah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggalmu ya? Nah, ini berikut ada gambar, bisa kalian cermati ya. Yang pertama ini ada gambar anak bermain ketapel ya. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Terus yang kedua itu ada paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba ya. Itu selanjutnya ada pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat, tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Nah, itu termasuk 3 contoh ya tadi aktivitas atau gambar yang menerangkan antara gaya dan gerak. Nah, selanjutnya hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba. Kalian bisa lihat gambar di samping itu ada orang yang sedang menimba air. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa orang yang lagi menimba air di sumur itu apa? Saya tahu, angkat tangan ya. Gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba yang disalurkan dan menjadi bergerak naik. Ya, betul sekali ya. Jadi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah ya, gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba di atas itu mengakibatkan ember yang semula diam menjadi
bergerak naik. Jadi gaya yang diciptakan pada peristiwa menimba air di sumur itu yaitu ember yang tadinya itu diam ya di bawah air, terus dengan adanya gaya tarikan yang dilakukan oleh katrol di atas itu namanya kan katrol yang bulat itu, terus ditarik oleh orang sehingga ember yang tadinya di bawah di permukaan air bisa keangkat ke atas. Nah, itu sehingga terciptanya gaya dan gerak ya pada peristiwa paman menimba air di sumur. Selanjutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Ada yang tahu? Ya. Gaya saat anak menaik ketapel dan melepaskannya mengalami batu yang semula diam akan menjadi gerak setelah diletakkan menggunakan ketapel. Ya, betul sekali ya. Jadi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel itu gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam akan menjadi gerak setelah dilontarkan menggunakan ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerakan. Nah, itu bisa kalian perhatikan gambar di samping. Nah, itu kira-kira hubungan gaya dan geraknya itu apa? Yang tahu katakan? Ya. Gaya dilakukan berarti sebuah pembentukan berupa menjadi gerakan. Ya, betul sekali ya. Jadi gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Cukup sekian materi pada hari ini ya. Materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 8 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat ya bagi kalian nantinya dan menjadikan ilmu yang kalian dapat di sekolah bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian baik itu di masyarakat atau di lingkungan keluarga kalian ya. Sebelum kita nantinya pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya pada saat kita pulang nanti kita diberikan keselamatan sampai rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai.